Ini adalah pesan Paulus kepada Timotius, ya kan? Timotius ini adalah seorang yang muda, ya. Timotius seorang yang masih mungkin umur 29, 30 kira-kira begitulah. Sehingga Paulus juga pernah berpesan kepada Timotius, jangan ada orang yang menganggap engkau remeh karena masa mudamu. Ya. Jangan orang menganggap engkau remeh karena masa mudamu. Tetapi kenapa Paulus berkata demikian? Karena orang-orang muda itu cenderung menunjukkan dia layak diremehkan. Dengan apa? Dengan sikap, dengan perilaku. Ya, itu orang-orang muda. Orang tua itu sudah berpikir, nanti nggak enak. Itu sudah berpikir menjaga perasaan. Orang muda belum. Maka dia berbicara lantang, berbicara semaunya, bertindak semaunya. Nah, sehingga itu menunjukkan bahwa dia pantas diremehkan. Itu makanya Paulus berpesan, jangan orang lain menganggap engkau remeh karena masa mudamu. Nah, itu juga pesan untuk kita. Jangan orang lain menganggap kita remeh karena apa? Karena karakter kita, karena tindakan kita, karena masa muda kita. Banyak juga kok orang menganggap orang tua remeh. Ya kan? Orang yang dianggap remeh bukan orangnya yang menganggap yang salah, tetapi orang yang dianggap itu seperti apa karakternya. Ya kan? Kalau seseorang mempunyai karakter yang kalem, elegan, ramah, bersikap sopan, itu akan dianggap remeh atau enggak? Enggak. Yang seperti apa yang dianggap tidak remeh? Yang seperti apa? Yang orang seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau dia berjalan cengengean, bertingkah, berbahasa yang tidak-tidak, ya, suka menjudge orang lain, terus bertingkah konyol, orang juga akan menjadi gimana? Menganggap dia remeh. Maka kita jangan dianggap remeh. Amin. Dengan apa? Dengan karakter kita. Nah, hari ini Paulus banyak berpesan kepada anak muda, kepada Timotius. Apa pesannya dikatakan? Ya, jadilah kuat di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 ini. Jadilah kuat, hai anakku, jadilah kuat. Siapa yang jadi kuat? Siapa yang jadi kuat? Dikatakan anak muda tadi. Lalu doa kita apa yang sering? Tuhan berikan aku. Ini dia. Ya kan? Berarti sekarang doa kita gimana? Doa kita gimana sekarang? Kan selama ini doa kita, Tuhan berikanlah aku kekuatan. Padahal firman-Nya, jadilah kuat. Berarti siapa yang menimbulkan kekuatan? Kita sendiri. Jadilah kuat oleh kasih karunia-Nya. Benar nggak? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yahshua HaMashiach. Jadi apa yang perlu, doa yang perlu kita pelajari dari sini? Apa yang perlu kita ubah dari sini? Tuhan, biarlah tetap kasih karunia-Mu menempel atas aku, turun atas aku. Karena kalau karunia-Nya sudah ada dalam kita, maka kekuatan itu akan tetap menempel dalam kita. Ya. Jadi sekarang berdoanya udah berubah ya. Bukan apa? Bukan berikan kekuatan. Ya. Biarlah kasih karunia-Mu tetap dalam diriku. Biarlah firman-Mu tetap dalam diriku. Biarlah kemurahan-Mu tetap dalam diriku. Enak aja kita nyuruh-nyuruh Tuhan memberi kita kekuatan. Emangnya kita ini siapa gitu? Ya kan? Dia itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Elohim yang luar biasa. Tuhan kasih aku kekuatan. Aduh, kita yang lemah, kita yang menderita karena perbuatan kita, lalu kita suruh Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan. Enggak. Ya, tapi kasih karunia-Nya tetap kita mohonkan turun atas kita. Amin. Itu, maka kekuatan itu kita timbulkan sendiri. Sama dengan jagalah hatimu.
Karena dari situ terpancar kehidupan, ya kan? Maka sering kita berdoa apa? Ubah hatiku. Enak aja Tuhan kita suruh ngubah hati kita. Yang mengubah hati kita adalah kita. Ketika kita melihat orang lain sebagaimana, kita melihat orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita yang mengubah hati kita untuk menilai dia positif. Ya, kita yang mengubah hati kita, kita yang menimbulkan kekuatan itu. Ya, menilai orang lain dengan positif itu adalah kekuatan. Ya, kalau menilai orang lain dengan negatif itu juga kelemahan. Ya, jadi timbulkan kekuatan itu. Siapa yang menimbulkan kekuatan? Kita sendiri, diri kita sendiri. Kita hanya minta kepada Elohim kemurahannya, karunia-Nya, anugerahnya. Amin. Dikatakan lagi di situ, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percakapkanlah itu. Percayakan kepada orang yang cakap mengajar. Percayakan kepada orang yang cakap mengajar. Orang yang cakap mengajar adalah orang yang bagaimana? Perhatikan, orang yang cakap mengajar adalah orang yang cakap mendengar. Dia mendengar, merenungkan, membaca. Orang yang seperti itu akan juga cakap mengajar. Maka percayakanlah segala firman kepadanya. Kalau dia nggak suka mendengar, mendengar apa di sini? Yaitu mendengar kebenaran firman. Ya, kalau orang-orang yang hanya suka mendengar gosip, mendengar apa lagi? Sesuatu yang tidak bermakna, jangan percayakan firman kepadanya. Ya. Kenapa? Karena orang yang suka mendengar begitu, orang yang cakap mengajar akan menyampaikan apa yang didengarkan. Bukan ditambahi, bukan dikurangi. Karena firman yang ditambahi, firman yang dikurangi, dikatakan orang yang seperti itu adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang menambahi dan yang mengurangi firman, katanya. Ya, jadi perlu kita semua harus cakap mengajar. Bagaimana supaya kita cakap mengajar? Yaitu cakap mendengar, cakap melihat, cakap memikirkan, supaya cakap menyampaikan. Cakap itu bijaksana. Kalau kita nggak bijaksana mendengar, bijaksana melihat, bijaksana membaca, maka dalam penyampaian pun akan kurang bijaksana. Ya, jadi harus banyak baca, banyak dengar, banyak lihat, banyak memproses. Gitu. Ya, itulah perintah Paulus kepada Timotius. Lalu dikatakan lagi, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Prajurit yang baik yang bagaimana? Prajurit yang baik adalah prajurit yang mencontoh komandannya. Prajurit yang baik adalah prajurit yang taat akan aturan-aturan. Apa aturan yang diberikan Elohim kepada kita? Ada 10 aturan yang diberikan Elohim kepada kita, kan? 1 sampai 10. Nah, ini adalah peraturan-peraturan pertandingan itu. Akulah Yahweh Elohimmu. Apakah kita sudah mentaati bahwa dia mengakui bahwa dia adalah Yahweh Elohim? Jangan membuat bagimu patung. Jangan mengimani sesuatu yang tidak layak diimani. Ya, jangan menyebut nama Yahweh Elohim dengan kesia-siaan. Nah, ada 10 peraturan. Apakah peraturan-peraturan ini sudah kita buat dalam kehidupan kita? Karena kehidupan ini adalah pertandingan. Benar nggak? Kehidupan ini adalah pertandingan dan semua kita punya finish masing-masing. Saya juga punya finish. Semua yang hidup punya finish masing-masing. Finish itu adalah akhir dari setiap kehidupan di bumi. Kalau finishnya udah sampai, maka dikatakanlah meninggalkan bumi. Dikatakanlah meninggal dunia. Dunia ini adalah bumi. Bumi yang kita hidupi sekarang. Dan kalau sudah meninggalkan bumi, dia sudah finish di bumi ini. Dan dia akan ke kehidupan yang baru. Ya. Nah, pertandingan kita selama di bumi adalah
mentaati setiap aturan-aturan yang diberikan Elohim. Ada 10 hukum diberikan kepada Musa, dan itulah yang harus kita taati dalam pertandingan itu. Kalau itu tidak kita taati, bisa nggak sampai di finish? Bisa, tapi tidak sebagai pemenang. Dikatakan di sini bukan orang yang, dalam ayat ini, dalam nats ini, bukan orang yang cepat sampai dikatakan. Ya kan? Jadilah prajurit yang baik dikatakan. Bukan prajurit yang paling cepat. Bukan prajurit yang paling hebat. Bukan. Tapi prajurit yang ikut step by step dari setiap aturan. Ya. Jadi ada aturan Elohim, ada aturan manusia. Tadi dikatakan kadang-kadang aturan manusia kita ikuti, tapi aturan Elohim kita tidak ikuti. Kenapa? Karena aturan manusia, hukumnya, pendisiplinannya itu kita dapat sebentar, ya, singkat dari yang kita laksanakan. Contohnya, hari ini bertanding, aturannya 2 jam lagi bisa kita dapatkan hukumnya. Kalau nggak ikut dalam peraturan, maka penghukumannya 2 jam lagi akan diterima. Tapi kalau aturan Tuhan hari ini tidak diikuti, di finishnya nanti baru kita mendapatkan pendisiplinannya. Apakah kita dihukum atau diberkati atau diberikan mahkota? Gitu. Yang dibilangnya tadi kan, kalau peraturan perusahaan itu apapun yang kegiatannya langsung ditinggalkan. Tapi kalau peraturan Elohim, nantilah dulu, tunggulah dulu. Kenapa? Karena peraturan perusahaan tidak ditepati, itu akan mungkin gak kerja, mungkin gak dapat gaji, mungkin akan menjadi sorotan pemimpin. Tapi apakah kita memikirkan kalau kita gak mengikuti aturan Elohim, kita menjadi sorotan si iblis, orang yang membuka celah dikatakan kan? Ya kan? Kalau kita nggak mengikuti aturan Elohim, sama dengan kita membuka celah. Jadi jangan buka celah. Amin. Ya, dikatakan lagi di situ, orang yang prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak mementingkan penghidupannya. Ya, kita kan semua prajurit bertanding di dunia ini. Nah, jelas firman Yahweh berkata, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ya. Orang yang mengikuti aturan ini adalah orang yang tidak mementingkan penghidupan itu. Percaya, penghidupan itu sudah ditanggung-jawabi oleh Elohim. Orang jelas dikatakan di situ. Ya. Bunga bakung yang indah sekarang tidak didandani, besok juga mati. Salomo tidak berpakaian semegah ini. Burung pipit tidak menanam, namun menuai. Apalagi kita, penghidupan kita ini sudah menjadi sudah ditanggung-jawabi oleh Elohim. Sekarang bagian kita adalah pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan yang baik, yang mengikuti aturan-aturan. Amin. Kalau cuman penghidupannya, percayalah, yang gila itu pun hidup. Mereka makan lebih parah dari kita. Iya kan? Kalau kita masih, ini bergizi, ini tidak bergizi. Ini bagus, ini tidak bagus. Tapi masih mau sakit. Yang gila itu semua pukul rata. Tapi sehat. Itu kenapa? Karena dia tidak memusingkan penghidupannya. Yang penting hidup. Nah, kalau kita masih memusingkan penghidupan kita. Makan apa besok? Kuliah anakku apa besok? Besok pakaian baru yang mana? Bagaimana? Khawatir. Maka dikatakan Tuhan, apakah karena kekhawatiranmu umurmu bertambah 1 hasta atau justru makin berkurang? Ya itu dia. Jadi jangan memusingkan penghidupan. Pusingkanlah perkara-perkara sorga yang belum kita taati. Aduh, aku belum taati ini, lakukan itu. Aduh, aku belum taat ini, lakukan itu. Percayalah, penghidupan itu sudah menjadi ditanggung-jawabi Elohim. Amin. Maka di akhirnya dikatakan di ayat 7 apa di situ? Perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Percaya kalau kita ikut aturan Elohim, kita ikut apa yang diperintahkan Elohim, maka kita akan memperoleh pengertian. Amin. Kita akan memperoleh pengertian. Bahagia enggak kalau kita memperoleh pengertian? Apa dikatakan pengamsal? Hikmat lebih berharga dari emas. Hikmat bisa menghasilkan emas, tapi emas tidak bisa menghasilkan hikmat. Ya kan? Benar. Pengertian bisa menghasilkan duit, tapi duit tidak bisa menghasilkan pengertian. Percaya, kalau ini sudah kita peroleh, pengertian menjadi milik kita, hikmat menjadi milik kita, maka masalah-masalah dunia ini, masalah-masalah materi akan ditambahkan kepada kita. Amin. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.